Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Projada. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tutorial belajar membuat website dengan WordPress. Pada tutorial keempat ini kita akan membahas bagaimana mengelola post dan media pada WordPress. Tonton tutorial ini sampai selesai dan jangan di skip karena setiap video tutorial ini saling berhubungan. Jangan lupa dukung channel Projada dengan klik tombol subscribe, dan bila ada pertanyaan silakan komentar pada kolom yang tersedia. Baik, langsung saja. Sebelumnya mari kita lihat dulu fungsi-fungsi dari masing-masing fitur pada slide berikut. Fungsi post. Post di WordPress digunakan apabila Anda ingin menerbitkan konten yang sifatnya rutin di website Anda. Jadi setiap konten yang sifatnya rutin, mungkin setiap 2 jam sekali, atau satu minggu sekali, atau seminggu 2 kali, maka ini sebaiknya dibuat dalam bentuk post. Ini karena semua post Anda akan ditampilkan dalam sebuah halaman secara berurutan. Post yang terbaru muncul di atas yang lama. Post juga bisa dibagi berdasarkan kategori dan tag. Misalnya, kalau punya website tentang hewan peliharaan dan Anda punya artikel tentang kucing, anjing, dan burung, itu kan masuk ke dalam kategori hewan ya, hewan peliharaan. Jadi artikel-artikel ini bisa dimasukkan ke dalam kategori supaya lebih mudah dicari oleh pengunjung. Jadi itu fungsi post. Fitur berikutnya yaitu media. Fitur media di WordPress dapat dikatakan sebagai tempat menyimpan dan mengupload berbagai file, baik itu berupa image, dokumen, maupun video. Kemudian semua image dan video yang ada pada postingan disimpan dalam media. Jadi Anda bisa menyimpan secara langsung video, image, atau dokumen ke dalam media ya. Jadi saat pembuatan post, kita misalnya menambahkan sebuah media, baik itu dokumen maupun video, nanti akan otomatis tersimpan di media juga. Jadi ada 2 cara untuk menambahkan media. Yang pertama yaitu secara manual, dimasukkan langsung ke dalam media. Yang kedua yaitu secara otomatis saat Anda membuat post, saat Anda memasukkan foto atau dokumen, itu akan tersimpan otomatis ke dalam media. Kita langsung saja praktekkan bagaimana penggunaan fitur post dan media ini ya. Di layar sudah terlihat, ini saya sudah login ke dashboard WordPress. Nah, lihat di sebelah kiri ini ada fitur menu post dan media. Ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu post. Jadi di post ini ada submenu, yaitu 4 submenu. Semua post, tambah baru, kategori, dan tag. Kita klik dulu untuk yang semua post. Yang semua post ini fungsinya yaitu menampilkan semua post yang sudah pernah dibikin. Jadi kebetulan di sini sudah ada 1 post yaitu Halo Dunia. Ini adalah post bawaan dari si WordPress. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat di websitenya. Coba kunjungi situsnya. Kita buka di tab baru. Nah, ini tampilan websitenya masih yang website default, masih sederhana. Nah, ini yang post tadi nih, Halo Dunia. Ini yang bawaan dari WordPress. Jadi itu post. Ketika post kita terbitkan atau kita publish, nanti post akan otomatis muncul di situs, di halaman paling depan, halaman pertama. Jadi letak post terbaru nanti akan di atas dari post yang lama ya. Ini kebetulan masih 1 post, nanti kita cobakan beberapa post, kita lihat bagaimana urutannya. Kembali ke dashboard. Pada menu semua post, mungkin ini sebaiknya dihapus saja supaya nanti tidak meragukan ya. Cara menghapusnya ada 2 cara, ini di checklist, terus ada tindakan massal di bawah atau di atas.
Silakan pilih tindakan massalnya, pindahkan ke tong sampah untuk menghapus, dan klik terapkan. Cara yang kedua yaitu cara cepat. Pada saat kursor diletakkan di judul post, akan muncul beberapa menu di bawah link. Ada sunting cepat, buang, dan tampil. Untuk menghapus kita cukup klik buang. Jadi saya contohkan yang cepat ini ya, buang. Jadi post yang sudah terbuang atau yang terhapus tidak serta-merta langsung terhapus begitu saja, terhapus habis maksudnya. Jadi masih ada tersimpan di tong sampah. Ini gunanya seandainya kita salah hapus ya, atau kita masih membutuhkan post yang telah kita hapus. Jadi silahkan klik tong sampah, nanti masih muncul lagi post yang sudah dihapus tadi. Oke, kita kembali ke semua post yang tadi sudah kita hapus, sudah kita pindahkan ke tong sampah. Coba lihat websitenya lagi, apakah Halo Dunia tadi masih ada. Masih ada. Ternyata ini karena lamannya belum kita refresh ya, jadi belum terdampak terhadap perubahan yang ada di dashboard tadi. Coba kita refresh dulu. Nah, ini hasilnya karena post yang dari WordPress tadi sudah kita hapus. Jadi di website ada komentar tak ada apapun ya. Oke, kita kembali ke post di dashboard. Bagaimana cara menambahkan post baru? Kemarin saya sudah jelaskan ada 3 cara. Yang pertama, pada menu post ada sub menu yaitu tambah baru. Terus di semua post ini nanti ada tombol juga tambah baru. Dan di atas ini untuk cara cepat untuk menambahkan post plus baru, ada post di sini, menu post, silakan diklik. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Jadi saya pakai yang ini saja, tombol. Nah, ini tampilan untuk menambahkan input post baru ya. Yang paling atas ini isiannya, ini adalah untuk pengisian judul post. Dan di bawah ini adalah konten dari post tersebut. Ada tombol di sini tambahkan media untuk menambahkan dokumen, foto atau video. Di bawahnya ada toolbar. Jadi toolbar ini mirip dengan yang kita gunakan pada Word, cuman mungkin tidak selengkap yang Word ya. Ini gunanya untuk mengedit tulisan ya, memvariasikan tulisan. Baik, kita cobakan untuk mengisikan tambahkan post baru. Ini daripada capek-capek ngetik, sebaiknya boleh ya, boleh untuk copy paste dari website lain. Kebetulan saya sudah bukakan websitenya, website berita, yaitu tribunnews.com. Teman-teman juga bisa cobakan dengan website yang lain ya. Saya akan cobakan untuk kategori bisnis dulu. Di sini sudah ada berita. Coba saya masuk ke beritanya dulu, saya mau lihat. Nah, ini beritanya. Ini isi beritanya. Dan ini judul dari post yang ada di Tribun Bisnis ini. Kita kopikan judulnya, copy. Bentar. Copy, terus kita pindahkan ke dashboard kita untuk judulnya ya. Ini judulnya. Kemudian kita masukkan juga kontennya. Mungkin bisa di copy termasuk fotonya ini. Fotonya kita coba copy image, masukkan ke dalam dashboard. Nah, ini fotonya bisa kita resize besar kecil, jadi tergantung dari keinginan. Selanjutnya kita masukkan isi beritanya. Jadi teman-teman yang copy, misalnya nanti punya website sendiri ya tentang website berita,
Jadi yang copy dari berita website berita lain, jangan lupa untuk memasukkan sumbernya, karena akan berbahaya jika si sumber yang asli itu menuntut teman-teman ke jalur hukum ya, karena di sini ada hak ciptanya. Jadi saya kopikan ini yang untuk gambar kacamata, nggak usah karena itu iklan ya. Nah ini foto, kita lihat sebentar. Jadi foto ini bisa dikreasikan, kita klik fotonya, nanti ada lokasi posisi foto yang kita inginkan. Jadi ini secara default posisi fotonya ada di sini tanpa perataan. Yang sebelahnya itu rata kanan, rata tengah, dan rata kiri. Kita cobakan untuk yang rata kiri dulu. Ini sekarang defaultnya adalah tanpa perataan, rata kiri. Pada saat kita klik rata kiri, tulisan naik ke atas menjadi seperti ini. Kita klik rata tengah, nah fotonya menjadi di tengah. Mungkin ini idealnya dibesarkan saja fotonya supaya lebih bagus bentuk tampilannya, begitu ya. Kita gunakan yang rata tengah. Terus ada rata kanan. Nah, rata kanan ini bisa terlihat saat kita kecilkan nih. Nah, jadi fotonya pindah ke kanan dari tulisan. Tanpa perataan kembali seperti semula. Kita akan gunakan rata tengah ya. Rata tengah, terus fotonya kita perbesar sesuai keinginan. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk pembuatan post. Tinggal kita terbitkan. Terbitkan ini sama dengan menyimpan post yang sudah dibuat ya. Silakan klik terbitkan untuk menyimpan apa yang sudah kita kerjakan pada post. Terbitkan. Setelah klik terbitkan, coba kita lihat perubahannya pada website. Silakan di refresh websitenya. Nah ini judulnya jadi terlalu panjang ya. Tidak apa-apa, kita edit saja ya. Cara mengeditnya, kita kembali ke post lagi, lihat ini judulnya. Oh ya, ini ada link yang ke bawah, kita hapus saja linknya. Perbarui, klik tombol perbarui untuk menyimpan kembali. Oke, selesai. Terus kita lihat di website sudah berubah atau belum judulnya. Sudah. Rizal Ramli sebut kebijakan fiskal Menkyu Sri Mulyani amburadul, ini sebabnya. Nah, bisa dibaca beritanya di sini. Ini fotonya. Ini baru satu artikel yang kita tambahkan ya. Jadi coba kita lihat kembali semua post baru, semua post. Nah ini daftar post yang sudah kita tambahkan. Kebetulan masih satu ini, yaitu Rizal Ramli sebut kebijakan bla 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 ya. Bagaimana kalau kita coba untuk tambahkan post yang kedua, tambah baru. Kita lihat, saya inginnya, kalau ini tadi kan bisnis kategorinya ya, kategori bisnis, kita pindah ke kategori lain. Saya misalnya ambil yang sport deh. Langsung saja kaleidoskop yang 2020 ini. Seperti tadi, kopikan dulu judulnya, terus kita masukkan ke
post kita, judul post kita dihapus. Ini ada beberapa link yang terbawa. Coba kita lihat sampai di COVID-19, pandemi COVID-19 ya. Oh, berarti sampai sini, berarti yang di sini kita hapus saja. Nah, ini judulnya, terus kita kopikan fotonya dulu, copy image. Kita letakkan di sini, paste saja. Klik untuk di resize. Ini akan saya cobakan nanti ya. Coba kita masukkan dulu teksnya. Copy, terus saya masukkan ke kontennya. Ini link ini. Kita cukupkan saja ya teksnya. Untuk mencobakan, saya pakai ini. Kalau yang tadi kita pakai rata tengah, ini saya pakai rata kiri deh. Rata kiri berarti fotonya di kiri, teksnya mulai dari kanan ya. Terus kita terbitkan. Kita lihat ditambah baru, semua post. Ini post yang sudah kita tambahkan ada 2 post, Kaleidoskop dan Rizal Ramli. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Nah, jadi kedua artikel ini atau post ini seharusnya kita masukkan ke dalam kategori ini. Di sini ada menu kategori. Jadi kita tinggal tambahkan kategori baru untuk masing-masing post. Harus sesuai dengan isi beritanya. Misalnya untuk Rizal Ramli ini tadi kita lihat di Kaleidoskop adalah masuk ke kategori masuk ke kategori bisnis kalau tidak salah saya tadi. Ya, kita lihat tadi ada di kategori bisnis. Jadi kita lihat di daftar post kita ada kolom kategori di sini, namun masih tak berkategori ya, tak berkategori. Nah, bagaimana cara menambahkan kategori baru? Silakan klik submenu kategori pada post. Jadi saat kita klik submenu kategori pada post, ini yang muncul. Ini untuk menambahkan kategori baru. Di sini juga ada daftar kategori yang sudah ada ya. Ini nama kategorinya, tak berkategori. Ini bawaan dari WordPress. Dan jumlah artikel yang ada dalam tak berkategori itu ada 2 ya. Yaitu berita yang baru kita masukkan tadi, yang 2 tadi. Jadi kita susun berita ini sesuai dengan kategori. Berita yang pertama kita masukkan tadi itu adalah masuk ke dalam kategori bisnis ya. Kita tambahkan kategori baru untuk namanya bisnis. Slug ini dikosongkan saja nanti karena akan otomatis dibuat sesuai dengan nama. Deskripsi juga boleh dikosongkan. Kita tambahkan kategori baru. Kita lihat di daftar kategori yang tersedia. Nah, kita sudah menambahkan 1 kategori bisnis. Namun jumlah artikelnya masih 0 karena post yang kita bikin tadi itu belum kita pindahkan ke dalam kategori bisnis. Masih berada di tak berkategori ya. Sekarang kita pindahkan. Kembali ke semua post. Lihat post. Nah, ini Rizal Ramli ini masuk ke kategori bisnis. Namun sekarang masih dalam tak berkategori ya. Cara memindahkannya, masuk ke dalam post Rizal Ramli ini. Klik judulnya. Kita masuk kembali ke dalam postnya. Lihat di sebelah kanan ada checklist tak berkategori. Jadi checklist yang tak berkategori kita singkirkan, kita hapus. Kita checklist yang bisnis. Berarti kita sudah memindahkan post ini ke dalam kategori bisnis. Kemudian jangan lupa untuk klik tombol perbarui untuk menyimpan perubahan ya. Kita lihat kembali tutorial belajar websitenya, situsnya.
refresh. Nah, ini berita yang kedua, ini berita yang pertama. Untuk melihatnya, kita lihat sebelah kanan. Lihat di sebelah kanan ada kategori. Nah, di sini sudah ada dua kategori, tak berkategori dan bisnis. Kita klik saja yang bisnis. Laman tersebut tidak ditemukan. Ini sepertinya dari WordPress-nya. Untuk cara memperbaiki seandainya muncul ini, laman tersebut tidak ditemukan, seharusnya ada ya. Jadi untuk memperbaikinya silakan kita klik pengaturan, lihat di permalink, kita pindahkan ke biasa, terus balik lagi ke tanggal dan nama, simpan perubahan, kita lihat lagi websitenya, kita refresh. Nah, ini sudah diperbaiki dan sudah muncul ya. Coba kita tes lagi untuk klik kategori bisnis. Ini masih nyampur ya, masih ada Kaleidoskop di sini, ada Rizal Ramli. Kita klik yang khusus bisnis. Nah, karena berita tentang Rizal Ramli ini masuk ke dalam kategori bisnis, saat kita klik tombol bisnis, kategori bisnis, maka yang muncul adalah berita yang sudah kita masukkan ke dalam kategori bisnis. Jadi berita yang sebelumnya, yang satu lagi itu tidak akan muncul di sini karena tidak masuk ke dalam kategori bisnis. Jadi ini kebetulan beritanya masih satu, makanya yang muncul juga satu. Seandainya ada 2, 3, 4 berita di dalam kategori bisnis, nanti akan muncul sebanyak berapa buah post yang berhubungan dengan bisnis yang sudah kita masukkan ke dalam kategori bisnis. Oke, selanjutnya post yang kedua tadi, coba kita lihat post yang kedua tadi, yaitu Kaleidoskop 2020. Ini tadi masuk ke dalam kategori sport ya, atau olahraga. Kita tambahkan kategori baru untuk si Kaleidoskop karena kategori olahraga belum ada kita tambahkan. Kembali lagi ke menu kategori, terus masukkan yang tadi bisnis, kalau yang sekarang adalah masuk ke dalam kategori sport ya. Kita tambahkan sport, seluk kosong, deskripsi kosong, tambahkan kategori baru. Lihat di daftar kategori yang sudah ada. Nah, ini sudah masuk ya, kategori sport. Sekarang kita kembali ke post. Nah, kita pindahkan Kaleidoskop ini ke dalam berita kategori sport. Cara yang kedua ini untuk memindahkannya kita pakai cara yang cepat, yaitu ada di sunting cepat nih. Kita taruh kursornya di judul post, terus akan muncul beberapa menu atau link. Klik yang sunting cepat. Nah, di sunting cepat lihat yang bagian kategori. Kita pindahkan dari tak berkategori menjadi sport. Jadi yang bisnis tidak kita checklist ya, karena nanti akan masuk ke bisnis pula, karena tidak ada hubungannya dengan bisnis beritanya. Jadi bisa multi checklist tergantung berita yang dimunculkan, yang ingin dimunculkan. Seandainya berita sport ini ada hubungannya dengan bisnis, silahkan diklik juga yang bisnis ya. Tapi kita sepertinya tadi murni olahraga. Kita klik sport, terus perbarui. Nah, coba lihat di sini kategori untuk berita Kaleidoskop 2020 ini sudah pindah ke sport. Kita lihat websitenya, refresh. Nah, ini sudah ada kategori sport. Klik yang sport, akan muncul berita yang berkategorikan sport ya. Di yang Rizal Ramli tadi tidak masuk karena dia masuknya ke bisnis. Oke.
Baik, kita lanjutkan. Untuk penambahan post saya rasa sudah semuanya. Mungkin jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di komen YouTube ya. Selanjutnya menu media nih. Jadi pada media ini nanti akan disimpan foto-foto yang sudah pernah kita upload. Kita klik media, masih kosong karena belum ada foto yang kita tambahkan. Jadi sebenarnya ini kan sudah ada fotonya nih, tapi mungkin karena kita copy paste langsung dari website luar, makanya tidak tersimpan ke dalam ini. Seharusnya tersimpan. Seandainya kita menambahkan foto pada postingan kita itu secara manual, pasti akan tersimpan di sini. Silakan ditambahkan secara manual dengan cara klik tombol tambah baru untuk menambahkan media. Pilih berkas. Pilih berkas ini nanti kita akan dibawa ke dimana kita menyimpan foto-foto kita. Misalnya saya ambil foto Google ini, open. Nah, ini previewnya. Terus ingin menambahkan foto lain, pilih berkas, boleh. Kita klik satu foto, nah ini akan masuk ke dalam media. Untuk tambah baru dengan cara lain juga ada di sini. Di menu media ini juga ada link tambah baru sub menu ya. Pustaka ini untuk melihat daftar foto media yang sudah pernah kita tambahkan. Jadi ini saya sudah tambahkan tadi 2 foto. Jadi tersimpan di dalam media, di pustaka ya. Ini bisa kita gunakan pada post kita. Contohnya, kita kembali ke post, kita lihat yang kaleidoskop. Kita masuk ke dalam kaleidoskop 2020 ini, dan kita ingin mengganti foto ini. Kita cukup klik tombol X ini ya, untuk menghapus. Nah, jangan lupa kursornya ditaruh di mana kita akan menambahkan fotonya. Jadi di contoh ini saya akan menambahkan foto di awal teks. Saya akan letakkan kursornya di awal teks, terus klik tombol tambahkan media. Kita lihat media foto yang sudah tersimpan tadi di pustaka media. Kalau unggah berkas ini seandainya kita belum punya fotonya dan ingin menambahkannya dari komputer. Ya, silakan pilih berkas. Nah, silakan cari fotonya. Jadi saya ingin menambahkan foto yang sudah ada di pustaka media. Saya pilih yang Google saja, gambarnya lebih besar. Sisipkan ke dalam post. Nah, ini masuk fotonya ke dalam post. Dan kita ratakan rata tengah, bisa di resize sesuai dengan keinginan. Jangan lupa untuk klik tombol perbarui. Oke, begitu cara menambahkan foto post yang diambil dari media. Teman-teman, sekian dulu video tutorial kali ini. Tunggu video selanjutnya. Kita akan bahas satu-satu fitur selanjutnya, yaitu fitur page dan komentar ya. Untuk yang selanjutnya ada di part 5. Bagi yang ingin bertanya silahkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sekalian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Link untuk video yang lain saya sertakan di deskripsi, nanti bisa dicek di deskripsi. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.